kelas C pemasaran padi. Di sini saya akan menjawab soal UAS etika bisnis. Untuk kasus yang pertama, karyawan membocorkan ke media bahwa perusahaannya memalsukan laporan keuangan, menyebabkan reputasi perusahaan rusak dan karyawan tersebut dipecat. Untuk analisis yang pertama, itu apakah tindakan karyawan tersebut etis? Jawabannya iya. Tindakan karyawan tersebut tergolong etis karena ia bertindak sebagai whistleblower yang mengungkapkan kecurangan demi keadilan dan kebenaran. Meski berdampak pada reputasi perusahaan, membongkar kejahatan keuangan adalah bentuk keberanian moral yang sesuai dengan prinsip etika. Yang kedua, bagaimana perusahaan sebaiknya memperlakukan whistleblower. Perusahaan seharusnya melindungi whistleblower, bukan memecatnya. Diperlukan kebijakan yang menjamin keamanan dan kerahasiaan whistleblower agar karyawan tidak takut melaporkan pelanggaran. Perlindungan ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap integritas dan transparansi. Untuk soal yang kedua, itu ada kasus pabrik tekstil membuang limbah cair ke sungai tanpa pengolahan demi efisiensi biaya. Untuk analisis yang pertama, itu ada analisis pelanggaran etika. Perusahaan melanggar etika lingkungan karena mengorbankan kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem demi keuntungan. Ini menunjukkan kelalaian terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Untuk analisis yang kedua, itu ada tanggung jawab moral perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat sekitar mereka. Mereka wajib mematuhi regulasi pengelolaan limbah dan mengupayakan dampak minimal terhadap alam. Untuk yang ketiga, itu ada rekomendasi solusi kebijakan internal. Bangun sistem pengolahan limbah yang sesuai standar dan terapkan SOP yang berorientasi pada keberlanjutan. Bentuk tim audit lingkungan internal, edukasi karyawan soal pentingnya tanggung jawab sosial. Untuk soal yang ketiga, itu ada kasus produk skincare diklaim bisa membuat kulit 10 tahun lebih muda hanya dalam 7 hari tanpa uji klinis. Analisis yang pertama itu ada, apakah praktik tersebut etis? Jawabannya tidak etis. Klaim tersebut menyesatkan karena tidak didukung data ilmiah. Ini melanggar prinsip kejujuran dalam pemasaran dan merugikan konsumen. Untuk yang kedua, hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial. Etika dan tanggung jawab sosial berkaitan erat. Promosi yang etis menunjukkan bahwa perusahaan menghargai hak konsumen untuk mendapat informasi akurat. Jadi ini penting untuk membangun kepercayaan. Untuk yang ketiga, itu dampak jangka panjang terhadap konsumen. Konsumen akan kehilangan kepercayaan, potensi tuntutan hukum atas klaim palsu, reputasi merek rusak, dan loyalitas pelanggan menurun. Untuk soal yang keempat, itu ada kasus manajer pengadaan memilih vendor milik kerabat tanpa tender terbuka, meski vendor tersebut menawarkan harga terbaik. Untuk analisis yang pertama, itu ada apakah tindakan tersebut etis? Jawabannya itu tentu tidak etis, meski harga terbaik. Pemilihan tanpa proses transparan menciptakan konflik kepentingan, nepotisme, dan merusak sistem pengadaan yang adil. Dan yang kedua, itu ada risiko etis dan hukum. Pelanggaran prinsip keadilan dan integritas, potensi sanksi hukum jika terbukti melanggar regulasi pengadaan, kehilangan kepercayaan dari publik dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, itu ada cara pencegahan konflik kepentingan. Mewajibkan seluruh pengadaan dilakukan lewat tender terbuka, menerapkan kebijakan pelaporan konflik kepentingan, dan melakukan audit berkala dan transparan, dan memberikan pelatihan etika bisnis untuk semua manajer.
Sekian jawaban dari saya tutup dengan terima kasih.